Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera dari saya untuk kalian semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya berupa kesehatan sehingga kita bisa berada di sini dan bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita luangkan waktu kita untuk bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya, langsung saja saya Restika Amalia sebagai moderator yang akan memandu presentasi kami di sini. Sebelum kami masuk penjelasan, ada baiknya saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama, Fajar Putri yang akan membahas tentang pengertian pengumpulan Al-Quran dan sejarah pengumpulan Al-Quran. Kedua, Indah Nur Sakila yang akan membahas tentang manfaat Al-Quran, beberapa tuduhan dan jawaban sekitar, dan terakhir, tertib ayat dan tertib surat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Putri sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengumpulan Al-Quran, mulai dari pengertian pengumpulan Al-Quran sampai sejarah-sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Pengertian pengumpulan Al-Quran. Untuk menyatukan persepsi tentang istilah pengumpulan Al-Quran, ada dua pengertian yang terkomodasi di dalamnya. Kedua pengertian tersebut mengandung makna jam'u Al-Quran. Pertama, kata pengumpulan dalam arti penghafalannya di dalam lubuk hati, sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran disebut jam'u Al-Quran atau hufaz Al-Quran. Kedua, kata pengumpulan dalam arti penulisannya, yakni penghimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang hanya mengatur susunan semua ayat dan surah di dalam beberapa sahifah yang disatukan sehingga menjadi suatu yang merangkum semua surah yang sebelumnya telah disusun satu demi satu. Dua pengertian tersebut dapat kita pahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 17. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah untuk mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Dan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sejarah pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui hafalan, baik oleh Rasulullah SAW maupun sahabat-sahabatnya. Namun kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat untuk menulisnya, dengan tujuan agar memperkuat hafalan mereka. Ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, terjadi permurtatan massal dan menyebabkan Khalifah Abu Bakar melakukan tindakan dengan cara memeranginya. Dalam perang yang disebut sebagai Perang Yamanah, ada sekitar 70 hufaz atau penghafal Al-Quran yang meninggal dalam keadaan syahid. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi yang ditandai sebagai wafatnya Rasulullah SAW hingga 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sekitar 18 tahun setelah wafatnya Nabi, barulah dibukukan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran sudah mulai diturunkan pada masa Rasul. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur dan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Masa turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada masa periode Mekah, Al-Quran diturunkan selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW. Surah-surah yang turun pada periode Mekah ini disebut sebagai surah Makiyah. Pada periode Madinah, dimulai sejak peristiwa hijrah Rasulullah selama 10 tahun. Surah-surah yang diturunkan pada periode ini disebut sebagai surah Madaniyah. Ketika Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW berusaha menghafalnya untuk dirinya sendiri. Itulah satu-satunya cara memelihara Al-Quran. Karena sebagaimana dicatat oleh sejarah, beliau adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun, yaitu kemampuan otomatis membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu dan menghafalnya serta memahami isi wahyu tersebut, ia membacakannya di depan sahabat-sahabatnya. Karena hal itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu, bangsa Arab mempunyai daya ingat yang cukup kuat, sehingga ayat-ayat Al-Quran tetap terjaga dan terpelihara dalam ingatan mereka. Kumpulan firman atau ayat-ayat disebut sebagai mushaf. Pada zaman Nabi, ada dua cara dalam proses pengumpulan Al-Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran di dalam dada dengan hafalan atau hifzan, dan pengumpulan Al-Quran dengan penulisan kitabatan. Pengumpulan Al-Quran dalam dada dengan hafalan, hifzan. Rasulullah SAW dalam menghafal Al-Quran dipandu langsung oleh malaikat Jibril dalam sekali setahun. Di saat Rasulullah telah paham dan hafal, ia membacakannya di depan sahabat-sahabatnya untuk menghafalkan dan mengingat ayat-ayat Al-Quran. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Nabi Muhammad merupakan Sayyid al-Hufaz atau penghulu dari penghafal Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sering memberikan ulangan kepada sahabatnya dengan tujuan membetulkannya jika terjadi kesalahan. Mereka menghafalkannya sampai penghabisan turunnya wahyu. Dalam kitab Sahih Bukhari terdapat 7 hufaz melalui 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Dawud. Pengumpulan Al-Quran dengan tulisan atau kitabatan. Rasulullah SAW mempunyai beberapa orang sekretaris wahyu. Setiap turunnya Al-Quran, ia memerintahkan mereka untuk menulisnya dengan tujuan melahirkan hafalan yang baik dan memperkuat ingatan. Penulis-penulis tersebut ialah sahabat-sahabat yang dipilih langsung oleh Nabi karena memiliki tulisan yang indah. Di antaranya Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Khulafaur Rasyidin, Mu'adz bin Jabal. Beberapa bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, di antaranya adalah riko, lembaran lontar atau perkamen, likaf, batu tulis berwarna putih yang terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas, asib, pelepah kurma yang diambil dari ujung dari pohon kurma yang tipis, aktaf, tulang belikat yang diambil dari unta, adlah, tulang rusuk yang diambil dari unta, adim, lembaran kulit dari kulit binatang dan merupakan bahan utama untuk menulis pada masa itu. Hal inilah yang menunjukkan betapa besar kesulitan yang dirasakan oleh para sahabat dalam menuliskan Al-Quran dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada digunakan sebagai alat tulis pada masa itu. Tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW tidak terkumpul dalam satu mushaf. Yang dimiliki seseorang belum tentu dimiliki oleh orang lain.
Rasulullah meninggal dunia saat Al-Quran telah dihafal dan ditulis dalam mushaf dengan susunan yang belum sempurna. Sebelum wafatnya Nabi, pembukuan Al-Quran belum diperlukan, karena pada saat itu tidak ada perintah ataupun isyarat dari Nabi untuk menjadikannya dalam satu mushaf. Kumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi kekacauan yang disebabkan oleh Musailamah Al-Kadzab beserta pengikut-pengikutnya. Mereka menolak membayar zakat, bahkan murtad dari Islam. Kejadian ini terjadi di Yamamah pada tahun 12 Hijriah dan ditumpas pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Akibatnya, banyak sahabat yang gugur, termasuk 70 orang yang diyakini telah menghafal Al-Quran. Karena kejadian ini, Umar bin Khattab menganjurkan kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, karena dikhawatirkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur akan hilang seandainya Al-Quran hanya dihafal saja, karena para penghafalnya semakin berkurang. Adapun faktor pendukung pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, yang pertama, banyaknya para penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Yang kedua, wahyu sudah sempurna. Hal ini ditandai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit, seorang sekretaris wahyu yang menulis wahyu pada zaman Rasul, diminta Abu Bakar untuk menjalankan tugas suci, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sumber utama dalam penulisan tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dan dicatat di hadapan Nabi Muhammad SAW dari hafalan para sahabat. Dalam pekerjaan yang mulia ini, Zaid dan tim menemukan satu kesulitan di mana mereka tidak menemui surah At-Taubah ayat 128 sampai 129, hingga mereka menemukannya di tangan seorang yang bernama Abu Huzaimah Al-Ansori. Penyerahan buku catatan Al-Quran yang dimiliki sahabat ketika diserahkan harus memiliki dua saksi yang bersumpah bahwa catatan sahabat itu adalah Al-Quran. Hasil kerja Zaid yang telah berupa mushaf disimpan oleh Abu Bakar sampai akhir hayatnya. Setelah itu berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar. Adapun karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar, yaitu pertama, seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan seksama. Kedua, meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah mansukh. Ketiga, seluruh ayat yang ada telah diakui kemutawatirannya. Keempat, dialek Arab dipakai dalam pembukuan ini berjumlah 7 qiraat sebagaimana yang ditulis pada kulit unta pada masa Rasulullah. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sekitar tahun 25 Hijriah, terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman menyarankan kepada Utsman bin Affan untuk menyatukan perbedaan bacaan di antara kaum muslimin. Implikasi dari fenomena ini adalah adanya peristiwa saling mengkafirkan antara sesama muslim, dan telah dijelaskan oleh Abi Kulabah bahwa telah terjadi percekcokan dan pertentangan antara kaum muda, bahkan antara para pengajar Al-Quran itu sendiri. Kejadian ini terjadi pada peperangan Armenia dan Azerbaijan di Irak. Utsman menyetujui saran tersebut dan mengutus seseorang untuk meminta mushaf Al-Quran yang berada pada Hafsah bin Umar dengan maksud melakukan rujukan penyalinan mushaf. Dalam penyalinan ini dibentuk sebuah badan yang beranggotakan 4 orang, yaitu Zaid ibnu Sabit al-Ansori dan 3 golongan dari Quraisy, yaitu Said ibnu Al-As al-Umawi, Abdullah ibnu Zubairal al-Asadi, Abdurrahman ibnu al-Haris ibnu Hisam al-Makhzum. Adapun tujuan dipilihnya orang-orang dari golongan Quraisy agar tetap menjaga kefasihan dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf tersebut. Setelah Zaid dan
Setelah Zaid dan tim berhasil menyelesaikan tugasnya, salinan-salinan tersebut disebarkan ke Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Dalam masa pekerjaan yang mulia ini, terdapat beberapa perdebatan mengenai sistematik susunan surah dan ayat dalam Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran merupakan hasil tauqif, yaitu susunan serta urutan surat melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pandangan yang mengatakan bahwa urutan surat Al-Quran adalah berdasarkan ijtihad sahabat. Ada yang urutannya seperti mushaf yang sekarang ini, dan ada pula yang berdasarkan kronologis turunnya ayat. Pada mulanya, penulisan huruf-huruf Al-Quran tidak diberi tanda titik dan garis, tapi tidak mengelirukan dalam membacanya. Yang pertama membuat baris itu dan pembubuhan tanda syakal berupa fathah, dhammah, dan kasroh dengan titik yang warna tintanya berbeda dengan warna tinta yang dipakai pada mushaf, yakni Abu Aswad Dauli di masa Khalifah Muawiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tanda syakal ini diganti. Tanda dhammah diganti dengan waw kecil di atas huruf. Fathah ditandai dengan alif kecil di atas huruf, dan kasroh ditandai dengan ya kecil di bawah huruf. Masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dilakukan untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Ciri mushaf yang disalin pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalamnya seluruhnya berdasarkan riwayat yang mutawatir berasal dari Rasulullah. Yang kedua, tidak terdapat di dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang mansuh dan dinasakh bacaannya. Yang ketiga, susunan menurut wahyu. Yang keempat, tidak terdapat di dalamnya yang tidak tergolong pada Al-Quran seperti apa yang ditulis oleh sebagian sahabat dalam mushaf masing-masing sebagai penjelasan atau keterangan terhadap ayat-ayat tertentu. Yang kelima, mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman tersebut mencakup 7 huruf di mana Al-Quran diturunkan dengannya. 3. Manfaat pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan berupa mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar dan penulisannya pada masa Utsman bin Affan. Manfaatnya telah dirasakan pada masa sekarang ini, yaitu terpeliharanya keaslian dan kebenaran Al-Quran. Ada 4 manfaat yang dapat diambil umat manusia dengan terpeliharanya Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang sama sekali penyusunannya tidak pernah mengalami perubahan. 2. Terpeliharanya keaslian Al-Quran menjadikan sebagai sumber pertama ajaran Islam. Ia berisi nilai ajaran yang bersifat umum dan mendalam karena itu perlu penjelasan lebih lanjut. 3. Al-Quran menjadi Al-Furqan yang berarti pembeda. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, orang dapat membedakan dan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran juga menjadi peringatan tentang posisi manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab. 4. Terpeliharanya keaslian yang memilih dan menyusun Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 4. Beberapa tuduhan dan jawaban sekitar pengumpulan Al-Quran. Ada beberapa tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa orientasi tentang pengumpulan Al-Quran yang kalau dikumpulkan sampai berjumlah 12 tuduhan. Tetapi di sini kita membahas 3 tuduhan saja. 3 tuduhan ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana pandangan minor sebagai orientalis sekitar Al-Quran. Tuduhan pertama, pengumpulan Al-Quran tidaklah berdasarkan ijma para sahabat, karena Abdullah Mas'ud
salah seorang dari sahabat yang mula-mula masuk Islam, menolak penunjukan Zaid bin Tasbit menjadi pengumpul Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, dia lebih dulu masuk Islam daripada Zaid, bahkan sudah menerima 70 surat dari Rasulullah SAW. Jawabannya, Ibnu Mas'ud tidak bermaksud menolak pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf atau berbeda pendapat tentang materi mushaf itu sendiri, tetapi dia hanya mengklaim lebih berhak menjadi pengumpul dibandingkan Zaid karena dia lebih dahulu masuk Islam. Itu pun ia sampaikan dalam keadaan marah. Setelah kemarahannya mereda, dia mengakui tepatnya pemilihan Zaid untuk tugas tersebut. Bahkan dia menyesal dan malu. Asy-Syidik menyebut 4 sifat yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan tugas mulia ini. Pertama, pemuda yang tentu saja memiliki sifat kuat, sabar, dan tekun. Kedua, kecerdasan yang merupakan pengumpulan beberapa keutamaan. Ketiga, amanah, sifat yang wajib dimiliki oleh siapa saja yang melaksanakan tugas seperti itu. Dan keempat, penulisan wahyu. Sempurnalah kepercayaan kepada Zaid bin Tasbit yang memang pantas menyandang tugas mulia tersebut. Kedua, tidaklah seluruh ayat-ayat Al-Quran mutawatir, karena Zaid bin Tasbit pernah mengatakan bahwa waktu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dia tidak menemukan akhir surat At-Taubah, kecuali pada Abu Huzaimah al-Ashri. Dan pada masa Utsman tidak ditemukan satu ayat surat Al-Ahzab, kecuali pada Huzaimah al-Ashri. Hal itu berarti Zaid mendasarkan pengumpulan Al-Quran kepada beberapa riwayat ahad, bukan mutawatir seperti yang diklaim oleh kaum muslimin seluruhnya. Jawabannya, pernyataan Zaid di atas tidaklah bertentangan dengan kemutawatiran Al-Quran, karena pengumpulan Al-Quran didasarkan kepada hafalan, sedangkan pengumpulan tulisan hanyalah untuk menambah nilai kepercayaan terhadap hafalan tersebut. Yang dimaksud oleh Zaid bahwa dia tidak menemukan ayat tersebut tertulis, bukan tidak menghafalnya. Bukti bahwa Zaid hafal ayat-ayat tersebut adalah pernyataan dia sendiri. Tidak ditemukan sebuah ayat surat Al-Ahzab yang pernah aku dengar Rasulullah membacanya. Artinya, dia hafal dan yakin bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak menemukan tulisannya. Oleh sebab itu, dia mencarinya jika dikatakan bahwa jawaban tersebut berlaku untuk kasus pertama. Bagaimana dengan kasus kedua? Bukankah ayat surat Al-Ahzab ayat surat Al-Ahzab tersebut sudah tertulis pada mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar? Jawabannya, barangkali tulisan ayat tersebut sudah kabur, terhapus atau rusak dimakan zaman. Oleh sebab itu, dia berusaha mencari sumber tertulisnya yang kemudian dia temukan pada Huzaimah ibnu Tasbit al-Ashri. Lagi pula, yang jadi ukuran bukanlah kemutawatiran tulisan, tetapi kemutawatiran hafalan. Lanjut kasus ketiga. Tuduhan ketiga. Al-Quran sudah ditambah dari aslinya dengan alasan Abdullah ibnu Mas'ud tidak menuliskan Al-Mau'izatain di dalamnya mushafnya. Menurut Nabi Muhammad SAW hanya menyuruh berlindung dengan 2 Mau'izah tersebut. Keduanya menurut Ibnu Mas'ud bukanlah termasuk kitabullah. Jawabannya, riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak menuliskannya dalam mushafnya tidak sah dinisbahkan kepada beliau. Menurut Hafizah Ibnu Hajar, riwayat tersebut sah dari Ibnu Mas'ud. Katanya, pendapat yang mengatakan bahwa riwayat tersebut kebohongan terhadap Ibnu Mas'ud tertolak. Menuduh riwayat yang sah tanpa alasan tidak dapat diterima.
Riwayat-riwayat tersebut sah namun dapat ditakwilkan. Al-Kathi mentakwilkan dengan penolakan penulisannya. Kalau memang riwayat tersebut sah, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, tidaklah mesti penolakan Ibnu Mas'ud menuliskan kedua surat tersebut, berarti beliau tidak mengakui kedua bagian dari Al-Quran, tetapi bisa juga karena pertimbangan umumnya masyarakat sudah menghafalnya. Dan mungkin yang beliau maksud dengan kitabullah adalah mushaf. 2. Riwayat-riwayat tersebut tergolong ahad, sehingga tidak bisa menentang mutawatir. Sebuah riwayat dinilai mutawatir bukan karena tidak ada yang menentangnya, tetapi bila diriwayatkan oleh sejumlah orang yang secara akal mereka mustahil sepakat untuk berdusta. Dengan demikian, dugaan Ibnu Mas'ud bahwa kedua surat tersebut bukanlah Al-Quran tidak dapat dijadikan alasan ketidakqurannya. 3. Penolakan Ibnu Mas'ud terjadi sebelum beliau yakin. Bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa beliau kembali kepada pendapat jama' adalah para qur'ah dan qira'ah. Mereka berasal dari Ibnu Mas'ud sepakat menyatakan bahwa kedua surat tersebut termasuk Al-Quran. 5. Tertib surat dan ayat dalam Al-Quran. Surat mempunyai definisi-definisi dari berbagai ahli, diantaranya 1. Menurut Prof. Dr. Haji Masfuk Juhdi dalam bukunya Pengantaran Ulumul Quran, adalah sekelompok atau sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penghabisan. Kedua, menurut Mana Al-Qatar, pengertian surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. 3. Istilah surat menurut Taufik merupakan nama yang digunakan untuk merujuk bab Al-Quran yang seluruh berjumlah 114, atau menurut perhitungan mushaf Utsmani yang disepakati, sebagaimana kata surat muncul 9 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk jamak. Kata surat yang bisa disimpulkan di sini adalah bagian wahyu terpisah yang diturunkan kepada Nabi dari waktu ke waktu. Tetapi Al-Quran tidak memberi tanda-tanda petunjuk apapun tentang panjang pendeknya sebuah wahyu tersebut. 2. Tertib ayat. Tertib ayat adalah istilah dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu kata tertib dan ayat. Kata tertib dalam kamus Al-Kautsar merupakan isi masdar dari kata rataba yang artinya urutan-urutan atau peraturan. Sedangkan kata ayat mempunyai definisi yang banyak sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu kalam, usul fikih, dan sebagainya. Ayat secara bahasa ada beberapa pengertian, diantaranya yaitu 1. Mukjizat, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 211. 2. Tanda alamat, sebagai terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. 3. Pelajaran atau peringatan, sebagai mana terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 13. 4. Suatu hal yang sangat menakjubkan atau mengherankan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 50. 5. Kelompok atau kumpulan, sebagaimana dalam ucapan orang Arab. 6. Bukti atau dalil, sebagaimana terdapat Al-Quran surat Al-Rum ayat 22. Ini menunjukkan bahwa penulisan ayat dengan tertib seperti ini adalah kandungannya Rasulullah
Jibril senantiasa mengulangi dan memeriksa Al-Quran yang telah disampaikan kepada Rasulullah sekali setiap setahun, pada bulan Ramadan dan pada tahun terakhir kehidupan sebanyak 2 kali. Pengulangan Jibril yang terakhir ini seperti tertib yang dikenal sekarang. Dengan demikian, tertib ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar di antara kita adalah kandungannya Rasulullah, tanpa diragukan lagi. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.